Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ifah Mutmainnah dengan NIM 230501501018 dari kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan fonem, yakni identitas fonem, jenis-jenis fonem, distribusi fonem dan realisasinya. Fonem adalah bunyi bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Identifikasi fonem adalah proses untuk menentukan apakah sebuah bunyi termasuk dalam fonem atau bukan. Nah, berikut adalah dua cara untuk mengidentifikasi fonem. Cara yang pertama yakni dengan mencermati distribusi. Apabila fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, maka bunyi tersebut merupakan alofon dari fonem. Contohnya, bunyi P pada pintar akan berbeda dengan P pada asap. Nah, yang kedua yakni dengan cara membandingkan dengan kata lain yang mirip. Proses pengkajian harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika terdapat perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Contohnya, saku, baku, dan laku. Teman-teman, tadi kita telah mempelajari identifikasi fonem. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis fonem. Fonem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni fonem vokal. Fonem jenis ini dihasilkan oleh getaran pita suara tanpa adanya hambatan di mulut atau tenggorokan. Contohnya, vokal I tinggi atas depan tak bundar pada kata padi. Vokal I tinggi bawah depan tak bundar pada kata kering. Vokal E tengah atas depan tak bundar pada kata sate. Vokal E tengah bawah depan tak bundar pada kata nenek. Vokal E pada bagian tengah atas pusat tak bundar pada kata tante. Vokal A tengah atas pusat tak bundar pada kata mama. Vokal U tinggi atas belakang bundar pada kata unggas. Vokal U tinggi bawah belakang bundar pada kata karung. Vokal O tengah atas belakang bundar pada kata toko. Dan terakhir yakni vokal O tengah bawah belakang bundar pada kata balon. Nah, jenis fonem yang kedua yakni fonem diftong. Fonem jenis ini merupakan gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Contohnya, au pada kata pulau, ai pada kata santai, oi dan pada kata koboi, dan e pada kata survei. Di sini di sampingnya ada ya penulisan biasanya. Fonem ketiga yakni fonem konsonan. Fonem jenis ini dihasilkan dengan menghalangi aliran udara di mulut atau tenggorokan. Fonem konsonan dapat digolongkan menjadi 3 kriteria. Yang pertama yakni berdasarkan posisi pita suara. Posisi pita suara ini dikategorikan lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yakni bunyi bersuara. Bunyi bersuara ini terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadilah getaran pada pita suara, seperti bunyi B, D, G, M, N, J, Z, R, W, Y, dan NY atau NY. Yang kedua yakni tak bersuara. Nah, bunyi tak bersuara ini terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara. Yang termasuk bunyi ini yakni bunyi K, P, T, F, S, dan H. Kriteria yang kedua yakni berdasarkan tempat artikulasi. Nah, terbagi lagi nih. Yang pertama ada konsonan bilabial.
yakni konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir. Misalnya bunyi B, P, dan M. Selanjutnya ada konsonan labiodental, yakni bunyi yang terjadi dengan cara merapatkan gigi bawah dan bibir atas, misalnya F. Selanjutnya ada konsonan laminoalveolar, adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi, misalnya T dan D. Dan terakhir ada konsonan dorsovelar, adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah ke langit-langit lunak, misalnya bunyi K dan G. Kriteria yang terakhir yakni berdasarkan cara artikulasi. Terbagi juga. Yang pertama ada konsonan letupan, yakni bunyi yang dihasilkan dengan cara menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Yang kedua ada konsonan nasal, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menutup alur udara keluar melalui rongga mulut, tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Ketiga ada konsonan lateral, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga keluar melalui kedua sisi lidah. Keempat ada konsonan frikatif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan secara frikatif. Yang kelima ada konsonan afrikatif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara afrikatif. Dan terakhir ada konsonan getar, yakni bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkung gigi kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke materi distribusi dan realisasi fonem. Ayo kita simak ya. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem dalam satu satuan bahasa. Apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, maka bunyi bahasa itu alofon. Yang kedua di sini ada realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yakni fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi dalam mewujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem itulah yang disebut sebagai alofon. Teman-teman, pendistribusian dan realisasi fonem ini terbagi lagi menjadi dua. Ada pada fonem vokal dan pada fonem konsonan. Yang pertama yakni pada fonem vokal. Semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi, baik itu di awal, tengah, dan akhir. Perhatikan contoh realisasinya ya. Yang pertama fonem I. Fonem I mempunyai dua macam bentuk realisasi, yakni yang pertama direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda, seperti pada kata kini. Ini termasuk I tinggi atas depan tak bundar ya teman-teman. Selanjutnya ada direalisasikan sebagai bunyi I tinggi bawah depan tak bundar apabila berada pada silabel tertutup atau pada silabel berkoda, seperti pada kata batik. Nah, di sampingnya ini ada penulisannya ya. Jadi di samping kiri penulisan biasanya, terus di samping kanannya yakni penulisan berdasarkan fonemnya. Yang kedua ada fonem E. Nah, fonem E juga mempunyai dua macam bentuk realisasi. Yang pertama direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel terbuka, seperti pada kata berabe. E di sini merupakan tengah atas depan tak bundar. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi E tengah bawah depan tak bundar apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata monyet. Lalu yang ketiga ada fonem A. Nah, fonem A ini direalisasikan sebagai bunyi A baik pada posisi awal, pada awal kata, tengah kata, maupun akhir kata, seperti pada kata apa dan padam.
Nah, secara fonetis, akibat pengaruh lingkungan sebenarnya fonem A pada silabel pertama kata apa dan pada silabel kedua pada kata padam adalah tidak sama. Namun, ketidaksamaan itu tidak dapat dipolahkan seperti pada pengucapan fonem I dan fonem E. Ketiga ada fonem E. Secara umum direalisasikan sebagai bunyi E seperti pada kata Maret. Keempat ada fonem U. Nah, fonem U ini juga mempunyai dua macam bentuk realisasi. Yang pertama dilafalkan sebagai bunyi U tinggi atas belakang bundar apabila berada pada silabel terbuka, seperti pada kata tunggu. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi U tinggi bawah belakang bundar apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata tangguh. Yang kelima ada fonem O. Fonem O juga di sini mempunyai dua macam bentuk realisasi loh. Yang pertama direalisasikan sebagai bunyi O tengah atas belakang bundar apabila berada pada silabel terbuka, seperti pada kata bakso. Dan yang kedua direalisasikan sebagai bunyi O tengah bawah belakang bundar apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata tokoh. Di sini teman-teman bisa memperhatikan ya bentuk penulisannya berdasarkan fonem. Sekarang kita beralih pada pendistribusian dan realisasi dari fonem konsonan. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir kecuali fonem W, J, C, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir, dalam artian hanya awal dan tengah. Agar lebih jelasnya, mari kita simak pendistribusian dan realisasi fonem berikut. Yang pertama fonem B. Fonem B ini mempunyai dua macam bentuk realisasi, yakni direalisasikan sebagai bunyi B terbuka ya, apabila berada pada awal silabel, baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang bukan ditutup oleh fonem konsonan B, misalnya pada kata bagus. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi B atau P, jadi bunyinya kayak up. Nah, ini termasuk B tertutup apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata sebab, diucapkan seperti kata sebab, seperti itu. Kedua yakni fonem P. Nah, direalisasikan baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda, misalnya papan. Namun perlu dicatat ya, fonem P ini pada awal kata bila diberi prefiks me atau prefiks pe akan luluh atau disenyawakan dengan bunyi nasal yang homorgan atau sealat ucap. Misalnya nih, pada bentuk me dengan pilih, kita tidak membacanya dengan mepilih, tetapi memilih. Contoh keduanya, bentuk pe dengan pilih, kita tidak membacanya dengan kata pepilih, tetapi pemilih. Yang ketiga ada fonem N. Fonem N ini direalisasikan sebagai bunyi N seperti pada kata nanas. Keempat ada fonem W. Fonem W dapat menduduki posisi awal dan tengah, direalisasikan sebagai bunyi W seperti pada kata waris. Kelima ada fonem F seperti pada kata kafe. Kata serapan asing yang secara ortografi ditulis dengan huruf V seperti kata vitamin tetap dibaca biasa ya. Kemudian keenam ada fonem D. Fonem D juga mempunyai dua macam realisasi, yakni yang pertama sebagai bunyi D biasa apabila berposisi sebagai sebuah onset pada sebuah silabel, misalnya pada kata daging. Kedua direalisasikan sebagai bunyi D tertutup, cara bacanya seperti et. Nah, apabila berposisi sebagai sebuah koda pada sebuah silabel, yakni contohnya kata abad. Lalu yang ketujuh ada fonem T seperti pada kata latih. Namun perlu dicatat fonem T pada posisi awal kata bila diberi prefiks me atau prefiks pe akan luluh atau disenyawakan dengan bunyi nasal yang homorgan.
atau sealat ucap dengan fonem T itu. Misalnya kata dasar me dan tari, kita tidak bacanya metari tetapi menari. Begitupun pada kata pe dan tari, kita tidak membaca sebagai petari tetapi penari. Selanjutnya nomor 8 ada fonem L, baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, seperti pada kata lari. Kesembilan ada fonem R, baik itu sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata ribut. 10 ada fonem Z, bila sebagai onset pada sebuah silabel, misalnya kata zaman. Namun bila sebagai koda dilafalkan sebagai bunyi S, misalnya pada kata aziz. Kemudian ke-11 ada fonem S, baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, contohnya pada kata sakit. Dan ke-12 ada fonem NY atau ny. Nah, disebut fonem nasal misalnya pada kata nyanyi. Fonem ny tidak pernah berposisi sebagai koda. Lalu yang ke-13 pada fonem J. Fonem J dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata jalan. Fonem J ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Ke-14 ada fonem C. Fonem C dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata cari. Fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Yang ke-15 ada fonem Y. Pada kata yatim, fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Terakhir ada fonem G, dapat menduduki posisi awal dan tengah dan mempunyai dua macam bentuk realisasi. Yang pertama direalisasikan sebagai bunyi G terbuka apabila berposisi sebagai onset, misalnya pada kata gajah. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi G tertutup atau kita bacanya ek apabila berposisi sebagai koda, misalnya pada kata gudeg. Ke-17 ada fonem K. Fonem K ini memiliki 3 macam bentuk realisasi. Yang pertama direalisasikan sebagai bunyi K terbuka apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel, misalnya pada kata kabar. Kedua direalisasikan sebagai bunyi K tertutup. Bentuknya itu fonem tanda tanya ya, apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel seperti kata bapak. Yang ketiga yakni direalisasikan sebagai bunyi G atau K tertutup bila berposisi sebagai koda, misalnya gudeg. Lalu ada ke-18 yakni fonem eng. Tulisannya itu NG, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata angin. Ke-19 ada fonem sh. Itu sh, penulisannya SY, baik sebagai onset maupun sebagai koda, misalnya pada kata syarat. Ke-20 ada fonem H. H itu berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, contohnya pada kata khas. Jadi penulisannya itu bentuk X. Dan terakhir ada fonem H, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata hari. Nah teman-teman, itulah tadi identifikasi fonem, jenis-jenis fonem, distribusi dan realisasi fonem. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.